Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bapak Ibu guru hebat. Nama saya Ruli Julius Putra, CGP Angkatan 9, kelas 184A, Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro. Sebelum saya mempelajari modul tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya masih beranggapan bahwasanya tugas guru hanya menyampaikan materi pada peserta didik saja, tanpa memperhatikan tentang budi pekertinya. Saya juga merasa bahwa pembelajaran yang berfokus pada guru sangat efektif dan mudah dimengerti oleh peserta didik. Saya juga beranggapan bahwa peserta didik semuanya memiliki dasar yang sama dan akan terbentuk sesuai kemauan kita. Padahal tidak, setiap peserta didik memiliki keunikannya masing-masing. Setelah mempelajari materi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, ternyata menjadi seorang guru tidaklah sesederhana itu. Sebagai pendidik, kita harus memberi teladan, semangat, dan dorongan terhadap murid. Anak bukanlah selembar kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak ibarat selembar kertas yang sudah memiliki coretan-coretan samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar yang baik dan menutupi garis-garis samar yang kurang baik agar dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Untuk itu, pendidikan haruslah berdasarkan kodrat alam dan zamannya. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama atau berkaitan dengan keterampilan soft skill yang diberikan kepada anak agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Inti dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro yaitu perubahan. Untuk melakukan sebuah perubahan pada diri peserta didik bisa berdasarkan asas trikon. Kontinuitas artinya pembelajaran yang dilakukan harus berkesinambungan atau berkelanjutan, dilakukan secara terus-menerus dan dengan perencanaan yang baik. Konvergen artinya sumber pembelajaran bisa didapat dari mana saja, asalkan itu relevan dengan sistem pendidikan kita. Pada era sekarang yang serba teknologi, cukup memudahkan guru dalam mengakses informasi-informasi yang berkaitan dengan pendidikan. Konsentris artinya pendidikan kita harus tetap berlandaskan pada budaya Indonesia, walaupun kita dianjurkan untuk mempelajari gagasan atau sistem dari bangsa atau tokoh pendidikan dunia lainnya. Perubahan yang dilakukan bisa dimulai dari perubahan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantoro, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi ada 3 komponen, yaitu olah cipta, menajamkan pikiran, kemudian olah rasa, menghaluskan perasaan, karsa, memperkuat kemauan, sedangkan pekerti, olah raga, menyehatkan jasmani. Untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya akan menerapkan pendidikan yang sesuai dengan trilogi pendidikan Ingarso Sungtulodo, Imadjo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Kemudian menuntun murid sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam dan zaman. Yang ketiga, berasaskan trikon, kontinu, konvergen, konsentris. Dan yang terakhir,
pendidikan budi pekerti, cipta, rasa, karsa, dan raga. Misalnya dalam proses penerapannya seperti menyambut siswa tiap pagi hari, untuk mendekatkan diri dengan peserta didik dan mengajarkan sopan santun dan menghormati orang yang lebih tua. Yang kedua, datang ke kelas tepat waktu dan berpenampilan yang baik. Harapannya, dengan datang ke kelas tepat waktu, kita bisa menjadi teladan yang baik untuk peserta didik. Begitu juga dengan gaya penampilan. Hal ini bisa berfungsi untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik. Yang ketiga, memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran haruslah sesuai dengan kodrat alam dan zaman dari peserta didik, agar dalam prosesnya, peserta didik antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, kita bisa memasukkan kegiatan bermain dalam proses pembelajaran, karena hakikatnya anak suka dengan permainan. Memberikan pelayanan yang intensif terhadap peserta didik. Dengan memberikan pelayanan yang intensif, peserta didik merasa diperhatikan sehingga lebih serius dalam mengikuti pembelajaran. Pulang dengan membawa sampah. Ketika pembelajaran usai, peserta didik harus membuang sampah di sekitar kelasnya sebagai tiket untuk pulang. Itulah hasil kesimpulan dan refleksi dari saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju.